sama sekali. Untuk kelas 10 kurikulum Merdeka, yang kelas 11-12 sama kurikulum 2013 revisi 2018. Itu kenapa ilmunya beda, Bu? Ya sesuai dengan kebijakan menteri dong. Kan kemarin sudah di launching untuk IKM, implementasi kurikulum Merdeka, bahwa seluruh DKI Jakarta kita masuk ke level 2 semua, baik yang mendaftarkan atau yang tidak mendaftarkan. Secara otomatis di 2022-2023 itu untuk kelas 10 sudah menerapkan IKM. Ya. Kalau tujuan visi dan misi sekolah apa? Yang jelas untuk visi kita adalah menciptakan generasi atau lulusan yang mumtaz, mandiri, unggul, muslih, terampil, ya, aktif dan juga zaki. Kasih ya, Bu. Oke. Jalan dengan misi dan tujuan sekolah. Alhamdulillah tentunya sejalan. Karena patokan kita kan adalah Undang-Undang tahun 2003 mengenai sistem pendidikan, ya. Jadi otomatis kita mendirikan sekolah, visi misinya jelas, menciptakan lulusan yang berakhlak mulia, terampil, yang kita gambarkan dengan mumtaz tadi. Dan tentunya kurikulum juga punya visi dan misi yang sama. Tapi kalau berusaha mendekati kurikulum. Secara signifikansi memang ada sedikit perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Bedanya di mana? Salah satu esensinya dalam kurikulum Merdeka ini yang kita terapkan di kelas 10 adalah kita dapat kokurikuler, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ dibangun 6 dimensi atau 6 aspek. Di antaranya ada menciptakan kemandirian, kebinekaan global, ya, lalu kemudian berakhlak mulia dan lain-lain. Selanjutnya, apakah guru tersedia menjalankan kurikulum tersebut? Oh pasti, guru kan selalu paham akan aturan yang ada atau yang sudah diterapkan di sekolah. Dan guru juga kita bekali dengan adanya perubahan kurikulum baru. Tentunya guru kita bekali dengan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan yang memang diadakan oleh dinas pendidikan ataupun yang mandiri kita lakukan. Lagi bertanya, apakah perlu pengembangan profesional bagi para guru? Jika ada, apakah perlu ada pelatihan? Ya tentunya sesuai dengan aspek yang harus dimiliki oleh guru. Selain punya unsur pedagogik, ya guru juga harus profesional dalam menjalankan tugasnya, memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan yang bersifat tupoksi sebagai seorang guru. Ya tentunya sangat dibutuhkan. Kita bisa berjalan, kurikulum diterapkan secara baik, pembelajaran KBM bisa berjalan secara kondusif, tentunya harus didukung oleh seorang guru yang profesional. Gitu. Pelatihan-pelatihan yang sudah ada memang sudah banyak juga kita lakukan. Salah satunya yang penguatan baik yang dilakukan mandiri maupun yang dilakukan oleh guru. Sejauh ini karena memang ada perubahan kurikulum ya yang memang diterapkan dari tahun ini, kita alhamdulillah banyak sekali diakomodir pelatihan-pelatihan yang dari dinas, baik itu yang diadakan swadaya oleh MGMP maupun yang dari dinas pendidikan, bahkan dari Sudin pun mengadakan itu, dan kita kuatkan dengan IHC, ya, in-house training gitu, yang diadakan oleh sekolah. Sebelum ini, apakah ada sosialisasi kurikulum? Pasti kita sosialisasikan, karena kan terkait dengan kurikulum Merdeka ini, guru itu harus punya platform Merdeka Mengajar. Otomatis teman-teman guru yang ada di sini, mereka sudah disosialisasikan mulai dari mempersiapkan diri. Mereka harus punya platform itu. Untuk apa tujuannya? Ya, untuk mengambil sumber-sumber pendukung dalam mengajar. Ada CP-nya di situ, modul ajarnya ada di situ, ada model-model video pembelajarannya. Dan sosialisasi ini juga sudah kita terapkan atau kita berlakukan pada saat
kita mengadakan rapat awal tahun pelajaran di 2022-2023 di bulan Juli. Ya. Ada lagi. Apakah guru memiliki panduan untuk melaksanakan kurikulum yang ada di sekolah? Pasti guru memiliki panduan. Karena tidak mungkin kita menjalankan sesuatu tanpa panduan. Di mana panduan ini bisa didapatkan? Ya selain dari sosialisasi yang kita adakan, dan juga mereka bisa mengambil dari platform di Merdeka Mengajar. Semua guru sudah mendownload, semua guru sudah punya akunnya. Mereka bisa dengan mudah menemukan panduan apapun, mulai dari panduan modul ajarnya, CP yang akan diajarkan, termasuk di situ nanti ada contoh-contoh video pembelajaran. Selanjutnya, apakah kekurangan dari kurikulum yang dipakai pada sekarang? Kalau berbicara komparasi antara kurikulum yang sekarang yang sudah berjalan untuk sebelumnya kurikulum 2013 ya dengan kurikulum Merdeka yang diterapkan mulai tahun ini, tentunya adanya penerapan kurikulum yang baru mengevaluasi dari kurikulum yang lama. Seperti apa bentuk kekurangannya, bukan dibicarakan tentang kekurangan kali ya, lebih kepada faktor pengembangan agar menciptakan peserta didik dengan lulusan yang kompeten, yang baik, yang bisa terserap satu di dunia kerja, dua di perguruan tinggi, atau bisa terserap nanti ketika mereka mau berwirausaha. Lalu apa sih pengembangannya? Yaitu tadi yang seperti saya bilang, bahwa untuk IKM ini namanya kurikulum Merdeka, mereka lebih ditekankan kepada soft skill. Soft skillnya yang bisa kita dapatkan dengan adanya P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau hard skill ini sudah didapatkan di kurikulum 13. Sebenarnya kurikulum 13 juga menerapkan pendidikan karakter, tapi memang tidak dipisahkan. Tidak dipisahkan secara mata pelajaran. Mereka masuk include ke dalam mata pelajaran yang sudah ada. Tapi kalau untuk IKM ini, karena memang kita mengedepankan soft skill dan juga problem based learning ya. Jadi anak-anak dikasih masalah atau dikasih penyelesaian masalahnya seperti apa, projectnya kayak itu, ada yang namanya P5. Maaf Bu, saya menanya, ada proses evaluasi pembelajaran untuk kurikulum yang Merdeka sama 13 nggak? Kalau proses pembelajarannya sama ya. Di sini ada penilaian sumatif dan formatif. Formatif tentunya bisa didapatkan dari penilaian harian, ya kan? Jadi sumatifnya dari PAT atau PAS ya. Sama saja sebenarnya untuk bentuk evaluasinya. Seperti itu. Itu kan ada dua kurikulum yang dapat berjalan dengan baik kalau karena kan ada perbedaan sedikit. Pasti berjalan, runway aja, berjalan runway aja, ongoing. Artinya guru-guru kan sudah dipetakan mana yang mengajar di kelas 10 yang menerapkan kurikulum Merdeka, mana yang kita plot untuk mengajar di kelas 11-12 yang menggunakan kurikulum 13. Ya tidak ada kerancuan di dalamnya karena masing-masing tentunya punya pedoman yang masing-masing, pedomannya masing-masing. Jadi insya Allah sih tidak rancu karena mata pelajarannya juga beberapa ada sedikit perbedaan ya. Kalau ada nggak Bu kendala dalam melaksanakan kurikulum yang ada di sekolahnya? Ya kalau berbicara kendala, kalau terutama yang IKM ini masih ongoing kan, masih proses, ya pastinya masih banyak sedikit keterbatasan. Bukan kekurangan ya, keterbatasan. Keterbatasan dalam hal apa? Salah satunya misal dalam hal pemahaman. Tentunya tidak semua guru memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sama. Lalu kemudian sedikit mungkin terkendala guru mencari pedoman-pedoman, keterbatasan mereka menggunakan IT atau keterampilan IT-nya yang memang tidak semua guru sama secara terampil. Lalu di mana usaha kita untuk mengatasi keterbatasan ini? Ya tentunya salah satunya yaitu mengadakan pelatihan dan mengirimkan rolling guru ya. Jadi kalau ada pelatihan dari dinas ini, kita kirim si A, nanti ada lagi kita kirim B. Jadi insya Allah mudah-mudahan
sampai proses di tahun 2022-2023 ini berakhir. Mudah-mudahan masing-masing semua guru sudah mendapatkan pemahaman yang sama dengan kita kirim pelatihan-pelatihan tadi. Terima kasih ya Bu atas jawaban dari semua pertanyaan yang kita tanyakan. Audio Jungle.